warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni boleh minta waktunya sebentar, Bu? Silakan. Ini di sini saya ingin menyampaikan tindakan nyata untuk aksi 1.4 tentang gaya positif, Ibu. Nah, di modul ini kan tentang gaya positif, jadi kami diminta untuk menanamkan gaya positif di lingkungan sekolah. Nah, pada awalnya untuk gaya positif ini kan kita mulai dari terbentuknya keyakinan kelas untuk anak-anak. Nah, saya beri judul di sini menanamkan gaya positif di sekolah melalui kesepakatan kelas yang berisi keyakinan kelas. Ini nanti pada awalnya saya akan terapkan di kelas saya sendiri. Kemudian baru menyebar ke kelas lain, adanya program diseminasi dengan teman-teman gitu, Ibu. Nah, tujuannya yaitu untuk menumbuhkan keterlibatan murid dalam membentuk keyakinan kelas untuk mencapai keyakinan untuk mencapai kelas impian. Terus kemudian mewujudkan Merdeka Belajar yang merupakan tujuan dari kurikulum Merdeka, Ibu ya. Terus kemudian menciptakan komunikasi segala arah antara guru dan murid-murid. Kemudian membangun dan membiasakan gaya positif di sekolah. Tujuan akhirnya memang menunjukkan gaya positif. Kemudian untuk tolak ukurnya, Ibu, di sini saya ingin murid-murid agar mampu menyusun kesepakatan kelas yang biasanya dipasang di kelas. Kalau murid sudah konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati, murid itu nanti dapat menegakkan teman-temannya, Ibu. Jadi dengan adanya murid sebagai agen perubahan nanti diharapkan akan menjalar ke teman-teman yang lain sehingga akan terbentuk budaya positif di sekolah. Nah, lini masanya ini, Bu, nanti yang akan saya lakukan yaitu yang pertama saya mau izin dari BNI selaku kepala sekolah untuk melaksanakan kegiatan ini. Terus kemudian sosialisasikan bedanya peraturan kelas dengan kesepakatan kelas. Selama ini mereka hanya tahu peraturan kelas, betul. Jadi nanti kita ubah mindsetnya menjadi kesepakatan kelas yang isinya itu tentang keyakinan kelas. Jadi akan terbentuk motivasi internal dari dalam diri murid supaya mereka bisa melakukan nilai-nilai yang positif. Terus kemudian saya akan memfasilitasi murid-murid yang ada di kelas agar mereka itu menyampaikan ide-idenya. Jadi kalau itu berasal dari anak-anak sendiri, kan otomatis mereka tahu apa konsekuensi dari yang mereka katakan, dan komitmennya juga akan tumbuh dari mereka sendiri, kan, Ibu. Terus saya juga perlu kolaborasi dengan orang tua, Ibu, karena kan dalam keyakinan kelas kalau dilaksanakan hanya di dalam sekolah saja, kemudian akan budaya di rumah, nantinya juga mereka setelah lulus dari sini pun akan kembali seperti sedia kala. Jadi harus ada pembiasaan budaya positif di rumah maupun di sekolah agar memang benar-benar menempel pada diri anak. Terus kalau itu sudah berjalan, saya akan melakukan monitoring dan evaluasi kepada anak-anak tentang pelaksanaan apakah ada perbedaan atau tidak. Saya harapkan ya ada perbedaan. Dan terus melakukan refleksi itu akan saya lakukan agar saya bisa melakukan perbaikan tentang keyakinan kelas yang sudah kami terapkan. Dan kalau sudah ada perubahan yang signifikan pada anak-anak, saya akan membagikan pengalaman praktik baik saya pada teman-teman. Berarti intinya ini dimulai dari kelas penjenengan dulu. Saya akan mulai kelas 8A. Dimulai dari situ, kemudian nanti ada kolaborasi dengan orang tua untuk pembiasaan itu. Dan yang berikutnya, kalau kelas Wida sudah berhasil, kita sampaikan ke teman-teman yang lain. Ini butuh waktu berapa? Saya kan 2 minggu cukup, Ibu. Saya cobakan di kelas saya terlebih dahulu. Nanti saya akan diseminasikan kepada teman-teman. Saya mohon izinnya, Ibu, untuk minta waktu sebentar untuk membagikan pengalaman saya kepada teman-teman. Ibu. Terus rencana untuk kolaborasi dengan orang tua lewat? Saya bentuk WA kelas, Ibu. Jadi WA kelas yang kan sekarang ini yang ada adalah WA kelas yang berisi anak-anak. Saya kemarin sudah minta anak-anak untuk menuliskan nomor HP orang tua. Anak-anak, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Yang kesepakatan kelas ini beda dengan rata-rata
kelas yang biasa kalian buat dulu waktu di kelas 7 ya. Ada perubahan paradigma dari peraturan kelas yang tadinya seperti tidak boleh membawa HP, terus kemudian tidak boleh bermain di dalam kelas, menjadi paradigma baru yang datang dari hati kalian. Jadi ini dinamakan keyakinan diri kalian yang akan membentuk keyakinan kelas dan menjadi kesepakatan kelas yang akan kalian buat sendiri dan akan kalian laksanakan sendiri. Jadi apa yang akan kalian buat nanti harus mencerminkan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri kalian. Misalnya seperti saling menyayangi, menjaga keselamatan, terus apalagi ya, coba yang lain. Tidak saling membuli. Kalau tidak saling membuli berarti kata yang pas apa? Menjalankan. Tidak boleh menggunakan kata dilarang. Nah, saling mengerti satu sama lain. Toleransi men. Ya, menjaga toleransi antar sesama. Apalagi? Ya. Nah, kalian sudah saya berikan tentang bedanya kesepakatan kelas dan peraturan kelas. Coba dilihat di lembar yang sudah kalian dapatkan. Nah, apa itu kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas adalah apa yuk? Kesepakatan adalah keyakinan kelas yang dibuat secara bersama-sama untuk menjaga, ayo menjaga apa? Proses pembelajaran agar berjalan dengan lancar. Nah, kesepakatan kelas dapat membentuk lingkungan kelas yang kondusif dan mendukung tumbuhnya budaya positif. Contohnya apa? Misalnya tadi dari kata menjaga toleransi antar sesama. Berarti kalian dalam keseharian kalian tidak boleh saling membuli, ya kan? Tidak boleh mengucapkan kata-kata yang kotor. Nah, tidak boleh apalagi saling mencaci maki. Nah, tidak boleh membanding-bandingkan agama. Itu yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari dari kata toleransi antar sesama. Contoh lagi yang lain, menjaga kenyamanan di dalam kelas. Nah, supaya bisa nyaman, apa yang harus kalian lakukan? Nah, membersihkan kelas, menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, ya kan? Nah, mengatur tempat duduk supaya rapi dan kelihatan nyaman. Paham sampai sini? Apa bedanya kesepakatan kelas dan peraturan kelas? Nah, sekarang kalian lihat itu contoh peraturan kelas dan contoh keyakinan kelas. Pada peraturan kelas, kalian akan melihat kata-kata seperti masuk kelas awal, kemudian tunjuk jari jika ingin bicara, duduk dengan tenang dan tertib, membuang sampah pada tempatnya, melaksanakan tugas dengan tepat waktu dan baik, tidak makan dan minum di kelas, serta tidak bermain-main di dalam kelas. Itu yang kemarin kita buat ya. Nah, ternyata itu keliru karena itu seperti apa ya? Seperti disuruh, gitu kan ya? Kayak disuruh, tidak timbul dari hati kita. Baik dan mana yang tidak baik. Jadi dari apa yang kita yakini, misalnya keyakinan kita adalah, oke, saya ingin mengamalkan ajaran agama saya. Berarti kalian harus memiliki akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu seperti apa? Akhlak yang baik seperti apa? Agama, terus kemudian taat beribadah, seperti itu, ya.
kelas ini bisa kalian lihat, menghargai waktu dengan baik, menjaga sopan santun saat berbicara, menjaga ketertiban dan kenyamanan kelas, menjaga kebersihan kelas, menjadi murid yang semangat belajar, menjaga murid yang peduli dengan teman-teman, menjaga keamanan dan keselamatan kelas. Itu contoh dari keyakinan kelas yang merupakan kesepakatan kelas yang kalian akan buat. Nah, sekarang ini kamu harus tahu cara membedakan keyakinan kelas dan keyakinan kelas. Coba di situ ada 2 peraturan kelas. Manakah yang merupakan keyakinan kelas di antara 2 peraturan ini? Yang kesepakatan kelas ya. Nah, di kesepakatan kelas itu kalian bisa melihat kata-kata yang digunakan. Tidak ada kata-kata yang timbul. Semuanya timbul dari hati kalian. Semuanya timbul dari keyakinan akan nilai-nilai dan juga yang ada pada diri kalian. Sehingga nanti keyakinan kelas yang kalian akan buat adalah yang seperti kesepakatan kelas. Silahkan kalian tuangkan ide kalian, apa yang kamu yakini, ke dalam keyakinan kelas yang akan kita sepakati. Ada kertas di meja kalian. Ini ya, yang tebal itu nanti untuk dasar. Kalian menempelkan kesepakatan kelas yang kamu akan buat. Tolong kesepakatan kelas di sini diberi nama. Misalnya, Laura, kesepakatan kelasnya apa? Menjaga sopan santun. Ya, silakan kalian buat. Kalau misalnya ada pertanyaan atau kurang jelas bisa kalian tanyakan. Kalau kalian butuh apa ya istilahnya penjelasan, maaf saya ingin berbicara ini loh tapi kalau saya nggak tahu cara mengungkapkannya bisa tanyakan ke saya. Butuh inspirasi dari saya ya, silakan. Yes. Boleh garis sendiri. Kertas boleh kalian garis sendiri sesuai dengan kreativitas kalian. Yang bisa kalian lihat di sana nanti adalah kesepakatan kelas kalian yang sudah kalian buat. Jadi nanti akan saya tandakan di dinding situ. Itu adalah komitmen kelas kalian. Akan saya pantau selama seminggu ini. Apakah kalian melaksanakan komitmen kalian? Apa? Silakan. Ada yang mau tanyakan? Peraturan kelas boleh dibawa ya. Nah, berarti itu bisa kamu buat seperti apa? Keyakinan kelasnya seperti apa? Nah, boleh membawa HP itu wujud dari apa? Berarti ya dapat bertanggung jawab atas tindakannya adalah. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia. Di sanalah aku berdiri.
warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eni Rubianti, Kepala SMP Negeri 2 Blora. Yang saya hormati Ibu-Ibu Guru SMP Negeri 2 Blora. Pada kesempatan ini, marilah kita mulai acara aksi nyata Forum Berbagi Budaya Positif CGP Angkatan 5 Kabupaten Blora bergerak dan menggerakkan, yang akan disampaikan oleh Ibu Ida Rohmawati, Sarjana Pendidikan. Dipersilakan. Salam dan bahagia Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang ini. Bapak Ibu semua, kali ini saya akan memberikan dan berbagi tentang budaya positif yang saya dapatkan dalam kegiatan pendidikan guru penggerak kesamaan Ibu Maya. Pertama-tama nanti untuk materi akan disampaikan oleh Bu Maya, terus kemudian selanjutnya akan saya lanjutkan sampai selesai. Sebelum kita masuk ke sesi ini, mari kita tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, hadirkan rasa ingin tahu, syukur dan kebijaksanaan. Agenda kita hari ini terdiri dari pembukaan, kemudian pemahaman inti, eksplorasi konsep, dan kemudian yang terakhir adalah reaksi. Topik dalam eksplorasi konsep modul 1 budaya positif terdiri dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, yang ketiga keyakinan kelas, keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kelima restitusi mengenai 5 posisi kontrol mundur, kemudian yang keenam yaitu segitiga restitusi. Untuk eksplorasi konsep yang pertama akan disampaikan oleh Inaya. Waktu dan saya persilakan. Begitu ya, itu mungkin pembukaan. Selanjutnya monggo Mamida untuk melanjutkan. Terima kasih. Bapak Ibu, tentang teori kontrol yang kita ketahui selama ini ya, kita menggunakan teori stimulus respons, sementara yang benar yang menurut program guru sesuai dengan kita saat ini yaitu ini. Nah, juga teori kontrol. Jadi dari yang awalnya kita menganut program stimulus respons menjadi ke teori kontrol. Pada stimulus respons itu kekuasaan atau kontrol kita terdapat pada orang lain. Orang lain bisa mengontrol kita. Sementara dalam teori kontrol hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Seperti tadi pada pegangan tangan, tidak akan mungkin orang lain bisa membuka pegangan tangan kita kalau nggak kita sendiri yang membukanya. Sama juga, kita nggak bisa mengontrol murid-murid kita. Kalau misalnya murid kita itu taat kepada kita atau kepada kita, itu memang mereka membuka diri, membuka hatinya agar mau dikontrol oleh kita. Gitu. Nah, ini jadi pada stimulus respons, pada karantina stimulus respons, kita mencoba mengubah orang agar keadaan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal, setelah model berpikir menang. Pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah. Gitu. Sementara pada teori kontrol yang akan kita bahas nanti, nah, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi seandainya itu tidak kita sendiri, kontrolnya ada pada kita. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan model berpikir menang-menang yang nanti bisa diaplikasikan dengan penerapan restitusi. Gitu. Kemudian ini adalah bagian disiplin positif yang berasal dari teori kontrol oleh Dr. William Glasser. Jadi pada opsi yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri
masuk ke makna disiplin. Disiplin itu apa sih? Kata disiplin selama ini kan yang kita tahu bahwa disiplin itu paksaan, ya kan? Ketaatan. Nah, nanti makna disiplin apa? Makna disiplin itu berarti yang dimaksud di sini adalah disiplin diri. Kemudian yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini berhubungan dengan teori motivasi yang nanti ada 5 kebutuhan dasar yang diungkapkan oleh Maslow. Okay. Kemudian yang ketiga, model berpikir yang menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Nanti Bapak Ibu akan dikenakan dengan 5 posisi kontrol dulu, yang mana yang 3 itu kurang efektif dan yang 2 bisa kita pakai. Kemudian yang terakhir, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ini berhubungan dengan tentang kebutuhan dasar manusia dari Maslow tersebut. Next. Nah, ini Bapak Ibu, apakah makna disiplin? Apakah ini betul yang dikatakan oleh kita saat ini sebagai guru? Kalau orang Indonesia mengatakan kata disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan ketekunan. Disiplin itu sama dengan ketekunan. You know what? Kalau dia patuh, dia disiplin. Tetapi sebenarnya makna dari disiplin itu artinya belajar. Jadi orang yang disiplin dalam dari progresinya menuju ke sebuah tujuan apa yang dihargai. Jadi disiplin itu bukan berasal dari orang lain, melainkan disiplin itu berasal dari kita sendiri, motivasi intrinsik yang akan kita kembangkan melalui keyakinan. Gitu. Kemudian, nah, disiplin diri tadi berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nah, nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal, berarti di mana-mana sama. Contohnya, tanggung jawab itu baik apa buruk? Baik ya. Terus kemudian tidak menghormati, jelek. Pemalas, nah itu berarti bersifat universal. Di sini dimanapun sama nilainya. Kemudian setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu kata Dr. William Glasser. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini sebenarnya sudah ada pada pendidikan kita sekarang ini, pada kurikulum merdeka, yaitu pembentukan profil pelajar Pancasila. Mau kemauan itu nilai-nilainya? Nah, bertakwa, beriman dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan dalam mulia. Kemudian apa lagi? Mandiri, kreatif, bertanggung jawab, kritis. Ada 6 nilai. Kebinaan global dan kebinaan global. Okay? Kemudian dari profil pelajar Pancasila ini berarti kan anak-anak pada akhirnya mereka akan memiliki nilai-nilai yang melekat pada diri mereka yang bisa mereka gunakan untuk modal kedepannya. Nah, untuk mencapai nilai-nilai tersebut, maka kita memerlukan adanya disiplin positif yang di sekolahan. Nah, sebenarnya sekolah kita sudah menerapkan disiplin positif. Okay. Apa saja disiplin positif tersebut? Nah, ini contohnya. Adanya Jumat bersih, Sabtu hijau, penerapan 5S di sekolah, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Saya lanjutkan Bapak Ibu, tadi sudah sebentar mendengar. Nah, mendengarkan ada juga salah satu budaya positif yang kita miliki. Jadi kalau ada azan, kita dengan sebentar untuk menunjukkan toleransi antara agama. Ini jadi budaya-budaya positif yang sudah ada di lingkungan kita yang perlu kita pertahankan. Nah, ada itu cuma bersih kelas nih. Saya ambil ketika anak-anak menyenangkan aman, kemudian membersihkan kelas, membuang sampah,
kemudian cuci tangan. Ini juga pada waktu hari Jumat kita selalu ada infak, ya, infak Jumat yang digunakan untuk kepentingan agama dan penerapan 5S. Nah, itu adalah disiplin-disiplin positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita dan bisa kita tekankan dan kembangkan menjadi lebih baik lagi. Kemudian untuk yang kedua yaitu teori motivasi, hubungan dan penghargaan. Nah, teori motivasi perilaku manusia ini ada 3. Yang pertama mengenai hukuman untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya anak-anak mereka disiplin karena untuk menghindari hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu yang ada dalam hati mereka. Padahal itu termasuk motivasi eksternal yang tidak bisa berangkat. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dan penghargaan. Kalau anak-anak sering dipuji, anak-anak sering dikasih sesuatu, terus kemudian suatu kali mereka melakukan sesuatu yang baik dan tidak diberi penghargaan, justru mereka akan kecewa. Maka dari itu penghargaan dalam jangka waktu yang lama bisa menyebabkan hukuman untuk mereka sendiri. Ini masuk ke motivasi eksternal juga, dan ini yang terakhir yang perlu kita terapkan ke diri anak-anak untuk menghargai diri sendiri. Saya bilang dalam kelas. Ini yang banyak muncul di anak sekarang, jadi mereka itu suka memanggil temannya dengan nama ayah. Ya, saya sering sekali dapat laporan dari anak-anak, ini loh, tapi manggil namanya saya nggak sopan. Nah, kita kembalikan lagi, nggak usah kita marahi, kita kembalikan lagi ke mereka. Nah, orang tua itu siapa? Mereka pasti akan menjawab, sosok yang kita hormati, yang melahirkan kita dan lain-lain. Nah, kalau kamu menyaksikan nama orang tua, tanpa salah tidak? Enggak, apa? Nah, berarti kalau kamu ingin dihargai, kamu harus menghargai orang lain. Hargailah dirimu sendiri. Saya kembalikan ke situ. Jadi saya sekarang kalau marah-marah karena itu gini. Karena apa? Nanti ya juga seperti itu lagi. Kembali ke situ lagi. Makanya kita perlu keyakinan ke dalam diri anak-anak supaya mereka itu punya motivasi intrinsik untuk berbuat baik. Kemudian, nah ini kata merdeka. Merdeka itu apa? Menurut dia jadi dewasa, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah sendiri. Orang yang merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tidak perlu diperintah lagi, tetapi bisa memerintah dirinya sendiri. Tidak perlu dinasuhan atau diskusi. Mereka sudah paham bahwa kalau ingin nyaman di dalam kelas, maka kelas harus dalam kondisi kesehatan. Kemudian, nah ini kata baru mungkin dari kita, restitusi. Apa itu restitusi? Nah, sekarang itu hukuman dan penghargaan merupakan 2 jalan untuk menindak kesalahan anak. Tetapi sebenarnya ada hal lain yang bisa kita lakukan agar anak itu bisa menyadari kesalahannya, yaitu dengan cara restitusi. Restitusi di sini artinya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Dengan cara apa? Nah, dengan cara murid itu membantu dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan mereka untuk menyadari kesalahannya. Nah, dari restitusi ini diharapkan anak bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tidak merasa bersalah, tidak ada rasa dendam, tetapi mereka justru menjadi orang yang punya karakter yang lebih kuat karena tahu akan kesalahannya dan menyadarinya serta ingin menularkan ke teman-temannya. Begitu. Nah, ini 9 ciri-ciri restitusi bisa terkait dilihat di depan. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan.
memperbaiki hukuman. Tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakternya, bukan tindakannya. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, keyakinan kelas. Ini adalah fokus utama saya untuk mengubah atau memperbaiki apa yang ada di sekolahan. Kita bisa membentuk budaya positif dengan langkah pertama yaitu menerapkan keyakinan kelas pada setiap kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Bapak Ibu, ada yang tahu jawabannya? Mengapa kita tidak membuat peraturan kelas, tetapi harus keyakinan kelas? Nah, coba Bapak Ibu bisa lihat pada pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Bapak Ibu perlu memakai helm? Takut polisi. Takut polisi. Takut ditilang. Panas. Kira-kira Bapak polisi itu menilang kita karena nggak bawa helm, ada masanya apa enggak? Ya, apa? Melanggar peraturan apa? Biar bayar denda. Untuk keselamatan, betul. Nah, denda itu kan adalah konsekuensi yang diambil. Kalau keselamatan itu kembali pada diri sendiri. Kenapa kita mau memakai helm? Nah, kalau terjadi benturan, kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kita bisa melindungi kepala kita. Kita bisa selamat. Nah, anak-anak juga bisa diberikan pengertian seperti itu. Jadi dari dalam diri itu, kenapa sih kelas harus bersih? Kenapa sih kita perlu bertanggung jawab? Terus kemudian kenapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Nah, untuk melindungi diri, apalagi mencegah penularan, untuk kesehatan gitu saja, biar sehat. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Supaya tidak mengganggu yang lain ya, saling menghargai. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kita memberi nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Pasti akan indah jika itu datang dari anak sendiri, bukan dari kita. Nah, kemudian ini mindset kita selama ini kan membuat peraturan kelas nih, peraturan kelas atau tata tertib sekolah. Nah, ini nanti kita bisa ubah menjadi keyakinan kelas, peraturan kelas yang berisikan keyakinan kelas. Biasanya di awal tahun ajaran dalam kurikulum Merdeka itu kan diberikan waktu untuk membentuk kesepakatan kelas, gitu Bu. Nah, dalam kesepakatan kelas tersebut kita bisa cantumkan keyakinan-keyakinan yang berisi nilai-nilai kebajikan. Ya, contoh tadi ada keamanan, kenyamanan, kerjasama, saling menghormati, saling menghargai, dan lain-lain. Supaya anak itu tahu bagaimana cara menghargai dirinya dengan menerapkan apa yang dia yakini. Nah, ini Bu, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Coba, apakah yang kesepakatan kelas sebelah sana, yang warna hijau, atau kesepakatan kelas yang warna putih? Yang mana? Yang warna hijau. Kenapa Bas? Yang warna hijau? Karena ada kesepakatan dalam kelas tersebut. Oke. Ada yang punya pendapat lain? Yang hijau untuk mengenai aturannya. Tangan di sini. Yang
hijau itu sering kita lihat di kelas-kelas Mati. datang tepat waktu mengucapkan salam. Ini ya kesepakatan narasi yang sudah kita buat di dalam ajaran. Tetapi kesepakatan kelas ini sebenarnya kurang efektif karena hanya langsung to the point pada objeknya. Kita tahu anak-anak ini munculnya dari orang lain, bukan dari dalam dirinya sendiri. Kalau ingin menumbuhkan motivasi intensif pada anak, kita perlu membuat kesepakatan kelas yang berwarna putih. Jadi kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kalau ada kata saling menyayangi, nanti penerapannya anak-anak kan akan lebih peduli, akan lebih menghargai, tidak ada pertengkaran. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Kata semangat itu muncul dari dalam diri. Dengan adanya anak punya motivasi untuk semangat, dia akan mengajarkan pada tepat waktu. Dia akan belajar tanpa disuruh gurunya. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Dengan adanya rasa kepedulian, anak bisa membantu teman-temannya. Nah, peduli juga bisa diterapkan dalam menjaga kebersihan. Juga aktif dalam belajar juga bisa peduli. Karena dengan adanya rasa peduli, maka kita akan memperhatikan orang lain. Ada yang bicara, ada yang diam. Jadi yang keyakinan kelas adalah yang putih, muncul dari dalam diri kita. Nah, ini kegiatan dalam keyakinan kelas. Kita pakai tabel T dan I. Nah, kalau rasa hormat itu bagaimana? Kelihatannya bagaimana? Terdengar seperti apa? Terlihat seperti apa? Perilakunya bagaimana? Nah, ketika kita memberikan keyakinan pada anak untuk saling menghormati, maka nanti akan terlihat seperti ini. Ketika ada rasa hormat, yang kita dengarkan adalah, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima kasih, tolong ya. Tidak diucapkan anak-anak yang kita dengar dari anak-anak. Yang terlihat bagaimana anak-anak memiliki sifat empati kepada orang lain. Dengan adanya rasa hormat, mereka bisa berempati terhadap perasaan orang lain. Memegang barang itu harus dengan izin dari orang lain. Kemudian senantiasa berbuat baik, dapat berbagi. Perilakunya bagaimana? Nah, dengan saling menghormati, ada nggak yang wajahnya menengok? Tidak akan ada. Mereka akan bersikap ramah kepada orang lain, memberikan salam hormat, memberikan ruang belajar, postur tubuhnya tenang. Nah, kemudian pada tabel T, hormat itu akan tampak seperti datang tepat waktu. Itu adalah pencerminan dari sifat hormat, pencerminan dari nilai hormat. Menyapa teman dan guru setiap hari, mengembalikan barang teman yang telah pinjam dan mengucapkan terima kasih. Itu yang akan dilakukan anak-anak jika mereka sudah memiliki nilai hormat dalam dirinya. Tidak sampai tampak seperti sering hadir terlambat, tak acuh pada teman dan guru, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sebarangan, dan lain-lain. Nah, ini pentingnya kita melakukan keyakinan kelas pada awal ajaran supaya kita punya kesepakatan yang berasal dari nilai anak-anak. Nah, kemudian ini sudah berlanjut jawabannya. Coba selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini adalah keyakinan kelas, bisa disambungkan dengan nilai tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu sama dengan mengganggu orang lain. Jadi nanti kalau kelas ada kata dilarang mengganggu orang lain, bisa diganti dengan menghormati orang lain. Jadi di sekolah 15 menit sebelum belajar dengan orang lain, sama dengan menghormati orang lain dan berkomitmen. Nah, gunakan masker itu demi kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau kalau
kedua itu juga keselamatan kesehatan. Ini nilai-nilai keyakinan kelas yang perlu kita cantumkan agar anak itu paham apa sih yang perlu saya tuliskan. Nah, coba Bapak Ibu tahu hukuman ya? Hukuman tahu ya? Nah, ada hukuman, ada konsekuensi. Apakah hukuman boleh dilakukan kepada anak? Tidak. Paling tidak itu adalah konsekuensi, bukan hukuman. Nah, ini ada beberapa kasus. Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Coba yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman. Apa Bu? Hukuman, betul. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Tidak, hukuman. Nah, menggantikan kertas tugas teman di sekolah konsekuensi. Kenapa? Berarti konsekuensi. Ya kalau saya salah Iya, ini pasti di awal sudah ada kesepakatan. Kesepakatannya saling menghormati. Jadi ketika ada suatu kasus, kita kembalikan pada keyakinannya. Nah, kalau tidak melaksanakan keyakinan, konsekuensinya apa? Masuk ke konsekuensi. Yang selanjutnya, membersihkan rumah anaknya di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, betul. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah. Disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini iya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran bercoba. Nah, kenapa kok disebut konsekuensi? Karena ini masih dalam koridornya sesuai. Jadi kalau tidak ada kesesuaian antara apa yang dilakukan anak dengan materi kita, itu namanya hukuman. Ya, tidak ada nilai pembelajarannya, itu hukuman. Tetapi kalau ada pembelajarannya, itu dinamakan konsekuensi. Ini hukuman dan konsekuensi. Bedanya sudah dicatat di sana. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Contohnya melakukan hukuman fisik, lari di lapangan, sangat menyakitkan anak. Tetapi kalau itu bukan konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi, sudah disepakati dari awal. Membuat anak sakit secara fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Nah, ketika mereka menerima hukuman, pasti mereka punya rasa sakit hati, rasa dendam dalam hatinya, yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam pembelajaran. You know, saya itu dulu tidak suka matematika karena guru saya itu suka memberikan hukuman. Terbawa sampai sekarang ini. Kalau ada pelajaran matematika saya tidak begitu suka. Nah, itu karena hukuman akan terjadi pada jangka yang langsung. Paling gurunya tuwek kuwi. Jajak gurunya nom. Paham, mungkin paham sebagai guru matematika. Paham anak-anak. Nah, banyak yang kalau pelajaran matematika itu gimana Pak? Ngantuk ya? Ngantuk. Terus sebenarnya nggak semangat ya begitu. Nah ini guru Pak idola katanya. Kenapa buat itu kok bisa anak idola? Kenapa bisa? Oh iya, nah itu ada kesan tersendiri. Tapi tak lucu. Nah, itu kan jadi ada efek imbas jangka panjang yang dialami oleh anak karena sesuatu. Nah, makanya untuk membuat kita Indi. kalau bisa dengan begitu. Berikanlah konsekuensi yang baik agar itu menimbulkan efek yang positif pada anak. Kalau hukuman itu biasanya sampai sekarang aja saya ingat. Gitu. Saya pernah dipukul guru matematika karena nggak ngerjain PR, uang, gitu. Akhirnya nggak saya balas.
konsekuensi anak menghargai disiplin. Nah, hukuman itu termasuk paksaan, sedangkan konsekuensi itu merupakan stimulus dan respon. Ada aksi, ada reaksi kalau perlu disikat. Konsep dirinya buruk hukuman, sementara pada konsekuensi memiliki konsep diri yang baik. Pada hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya, sementara pada konsekuensi anak belajar untuk mengakui kelakuan. Nah, ini yang bahaya bagian lain. Pada hukuman itu akan terjadi rasa marah, rasa bersalah, kemalukan, merasa tidak dihargai. Yang C, kemudian konsekuensi kehilangan hak buat gak nyaman dihasilkan untuk sementara. Ini bedanya hukuman dan konsekuensi. Kemudian ini hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau hukuman pasti akan menuju ke identitas gagal dari anak. Identitas gagal di sini maksudnya tadi anak jadi tidak menyukai sesuatu. Sementara kalau identitas sukses, nah anak bisa muncul motivasi dirinya. Jadi ketiga ini yang paling bagus yang mana Bapak Ibu? Nah, yang restitusi. Karena menuju identitas yang sukses dan juga positif. Pada restitusi itu kita memberikan pilihan ke anak-anak menguatkan hukum murid atau anak dalam jangka waktu panjang karena mereka jadi mengetahui kesalahannya dan keyakinan apa yang sudah mereka langgar. Nah, pada restitusi korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar tanggung jawab untuk perilaku. Fokus pada pencalonan masalah dalam jangka panjang. Di sini nih pertanyaannya mungkin bisa kita berikan pada anak. Apa yang kamu yakini? Karena tadi udah. Terima kasih Bu. Apa yang kamu yakini? Dan kita bisa tanyakan ke anak-anak seperti itu. Karena mereka sudah berkegiatan dengan kelas di awal, kita memberikan mereka dengan apa yang kamu yakini. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kita tidak boleh kamu itu sudah salah, makanya kamu perlu dihukum. Tapi kita akan memberikan solusi pada anak bahwa semua orang itu punya kesalahan. Tidak ada orang yang sempurna. Kita bisa fokus tentang pencarian solusi masalah daripada hanya menyesali masalah yang sudah kita lakukan. Nah, dengan restitusi murid atau anak mengembali dirinya dan orang lain. Kemudian, nah ini Bapak Ibu kalau mau menerapkan langkah keyakinan kelas di kelasnya Bapak Ibu, apa yang perlu dilakukan pertama kali? Nah, guru perlu melakukan sosialisasi. Anak-anak sekarang tidak tahu apa itu keyakinan kelas. Mereka tahunya peraturan kelas. Jadi kita perlu memberikan pengertian kepada anak. Bedanya peraturan kelas dan keyakinan kelas. Terus kemudian yang kedua, guru memfasilitasi anak untuk berpartisipasi aktif dalam membuat kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu bukan dari kita guru, melainkan dari anak. Guru hanya memfasilitasi. Nah, kemudian yang ketiga, murid dan guru membuat poster keyakinan kelas yang akan dipasang di kelas. Kalau anak-anak sudah menyampaikan idenya mengenai apa yang mereka yakini, terus kita kumpulkan dalam bentuk poster, itu kan masih dalam ide anak-anak saya begitu. Nanti akan kita gabungkan jadi satu. Kemudian kalau sudah terbentuk keyakinan kelas yang berupa poster dan disepakati oleh semua anak, maka kita perlu berkolaborasi dengan orang tua dan guru. Kenapa kok perlu berkolaborasi dengan orang tua? Nah, kalau di sekolah kita bisa mengontrol keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Ketika di rumah kita tidak tahu mereka akan kembali ke kebiasaan apa atau sudah berubah sikapnya berdasarkan keyakinan kelas. Dan ini kemudian ada keyakinan kelas itu tetap melekat pada diri mereka meskipun mereka sudah lulus dari sini. Begitu Bapak. Terus kemudian guru melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keyakinan kelas yang sudah
sudah disepakati bersama. Dalam jangka waktu tertentu, kita perlu melakukan evaluasi. Apakah anak-anak sudah melaksanakan keyakinan kelasnya dengan sesuai, ataukah mereka justru malah salah paham dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Itu perlu dikembalikan lagi ke anak-anak. Jadi kita lakukan monitoring, kita evaluasi, kita redaksikan, hasilnya kita berikan ke anak-anak. Kemudian guru melakukan tes terhadap dampak dari pelaksanaan kegiatan kelas. Ini tadi bagian monitoring, evaluasi, dan adaptasi. Dan yang ketujuh, ini yang saya lakukan, guru memberikan pengalaman praktik baik yang dilakukan kepada teman sejawat agar terbentuk budaya positif dalam lingkungan sekolah. Gitu. Nah, tadi sudah saya sharekan di grup dinas tentang budaya positif. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya positif? Di Pemdet, dalam bentuk Pemdet. Terus apa saja budaya positif yang sudah ada di lingkungan kita? Bisa dibuka itu Pemdetnya itu. Nah, terus kemudian untuk pelaksanaan keyakinan kelas, dokumentasi yang saya lakukan seperti ini. Ini adalah langkah-langkah keyakinan kelas yang sudah saya lakukan kemarin. Jadi prosesnya dari saya melakukan konsultasi dengan kepala sekolah, kemudian saya lakukan sosialisasi dengan anak-anak. Yang ketiga ini anak-anak mereka diskusi untuk menentukan keyakinan kelas mereka. Jadi saya bagi satu kelas menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 anak. Terus mereka nanti kolaborasi mengungkapkan ide-idenya. Biar itu bentuknya indah, mereka boleh desain dengan cara mereka. Terus kemudian hasilnya ditempelkan di dinding seperti itu, ditempelkan di dinding. Itu masih dalam konsep, bukan finalisasi. Jadi anak-anak, masing-masing anak, mereka menyampaikan idenya. Terus kemudian kita lihat semuanya. Biasanya ada yang sama dan ada yang serupa. Nah, yang sama dan serupa itu kita jadikan satu. Terus kemudian kita finalisasi, jadinya seperti itu. Nah, dari 32 ide tadi terbentuk 9 keyakinan kelas di kelas saya. Yaitu yang pertama beriman dengan tawak pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian yang kedua menjunjung tinggi nilai kejujuran, yang ketiga menghormati dan menghargai perbedaan, yang keempat mendukung dan bekerja sama dalam kebaikan. Saya minta dalam kebaikan, karena bekerja sama itu bentuknya banyak ya. Kemudian memanfaatkan waktu dengan kegiatan yang positif. Jadi anak-anak kalau jam kosong mereka nggak boleh bermain dalam kelas. Bisa membaca-baca materi yang Bapak Ibu sudah berikan atau mengajarkan soal-soal. Kemudian menjaga keamanan dan kenyamanan kelas, ini hubungannya dengan kebersihan kelas dan juga keamanan kelas. Kemarin itu di kelas saya ada kasus anak main bola kemudian mecahkan kaca. Nah, kemudian terbentuklah keyakinan kelas ini, menjaga keamanan dan kenyamanan kelas. Nah, anaknya bagaimana? Ya saya institusi, saya minta untuk kembali kepada keyakinannya, saya minta untuk ngijoli, karena itu bentuk dari tanggung jawab atas tindakannya. Kemudian menjaga kesehatan jasmani dan rohani, ini juga penting ya. Jadi anak-anak seperti kelas 7 itu kan mereka ada P5 senam setiap hari, itu bagian dari menjaga jasmani dan rohani. Kalau jasmani sehat, insya Allah pikirannya itu juga tenang. Kemudian menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ini tidak hanya saja, tapi semuanya dunia pun juga sama. Menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kalau kita punya keyakinan bahwa kita harus belajar terus-menerus, maka tak habis umur kita akan terus belajar. Kita akan harus belajar pengetahuan-pengetahuan yang ada. Nah ini eksplorasi konsep yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia yang awal itu adalah
bertahan hidup. Kemudian kalau sudah bisa bertahan hidup, mereka pasti mencari kebutuhan yang lain, yaitu kesenangan, kebebasan, pemuasaan, kasih sayang, dan rasa diterima. Nah, kenapa kita perlu mempelajari ini? Karena anak melakukan kesalahan, anak melakukan tindakan, itu pasti punya alasan. Misalnya di kelas saya itu ada anak ngantuk. Saya tanya, kamu kenapa ngantuk? Bosen, Bu. Kenapa kok bosen? Masa belajar kok kelas terus, Bu? Lah pengennya gimana? Ya sekali-kali belajar lagi. Berarti mereka kurang kebutuhan dasar apa ini Bapak Ibu? Nah, kesenangan, kebebasan ya, kurang bebas dalam dalam kelas bosen. Nah, itu berarti mereka butuh kesenangan dan kebebasan. Nah ini 5 posisi kontrol yang perlu diketahui. Nah, Bapak Ibu bisa memperhatikan video ini agar tahu Bapak Ibu ada pada posisi kontrol yang mana. Ada 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama adalah penghukum, yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai penantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Kita diharapkan untuk bisa memenuhi posisi kontrol sebagai penantau atau manajer. Ini adalah contoh videonya. Tidak terlihat ya. Oke, Bapak, saya akan buka pada videonya saja. Bisa menonton posisi kontrol kita. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, Kemarin Anda sudah kelihatan dulu. 5 posisi kontrol Buat ini sudah belum? oleh Diane Allison dan contoh Yang ini belum. Ini macam-macam posisi kontrol yang mungkin pernah kita lakukan ini. adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Narem yang terlambat hadir 20 menit di sini dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, ini mungkin kasus yang sering kali kita ada di sekolah nih. Kamu deh, pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pegawai. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket.
dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini yang posisi kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Ini jadi menghadapi anak yang terlambat. Kasus masalah tapi beda cara Kamu penanganannya. senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nah. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Duh, Gusti Nareng. Ini membuat anak yang merasa bersalah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Posisinya Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. lain. Ibu Lain tidak sebelumnya apa lagi. lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Ini posisi kedua, Posisi membuat merasa merasa bersalah. bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang salah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Pada posisi ini tuh sebenarnya tugasnya malah punya jangka panjang, malah lebih parah daripada buku. Pada posisi kedua tadi. Nah, ini sebagai teman mungkin kita menyadari jadi teman kepada anak-anak itu baik, tapi ternyata juga kurang. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang lari yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, Aja sama Bu, kita tetap nggak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. ini bisa dibangun ya, tapi ini juga nggak bisa. Guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari guru kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Yang banyak murid dari kesalahan diri kita ibu. Nah ini posisi yang bisa kita pakai mulai dari posisi memantau. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika
terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini posisi yang paling bagus menurut. Posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Jadi Kak ini Emma. bantuan itu mencari solusi. Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Jadi anak tidak dihukum, tapi dikembalikan ke Posisi manajer kelompoknya. adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Posisi yang mana Bapak Ibu? Posisi yang terakhir, posisi apa? Iya, posisi manajer. Kira-kira kenapa? Tunggu. Tunggu mau menyampaikan tanda-tanya. Menurut saya, posisi yang paling aman adalah posisi yang terakhir sebagai manajer. Di situ guru tidak memberikan hukuman pada sesuatu, tapi memberikan solusinya. Bagaimana supaya anak itu lain kali tidak terlambat lagi dengan diberi solusi-solusi, bukan sebuah hukuman. Terima kasih. Betul sekali Bu Sri. Tepuk tangan untuk Bu Sri. Tepuk tangan. Nah, dengan adanya posisi restitusi, anak itu tidak merasa malu. Jadi kita sebagai guru wajib untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang akan mengangkat anak untuk mencari solusi dari permasalahan, sehingga anak itu bisa kembali dengan lebih kuat lagi, tidak merasa termalukan, tidak memiliki rasa dendam. Jadi pada akhirnya nanti akan terbentuk budaya positif di lingkungan sekolah kita. Nah, Ya, tentu posisi manajer.
Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Nah itu ya, berarti tujuan akhirnya adalah memerdekakan murid. Merdeka itu artinya murid bisa berada pada posisi penghukum. Kemudian yang ketiga, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Ayo anak-anak. Ada yang lain? Berarti apa berarti? Apa? Sebagai teman, betul sekali Bu. Kenapa Bu? Sebagai teman? Formal ya. Ayo kita belajar yuk. Kemudian yang keempat, apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Stiker bintang berarti itu apa ya? Hadiah. Kalau hadiah berarti termasuk konsekuensi. Terus kemudian yang kamu selalu yang paling terakhir. Coba bayangkan, Bapak Ibu ketika mengucapkan ini bagaimana nadanya? Sambil emosi. Kamu selalu yang terakhir. Kamu gak pernah ngajaran PR. Maka posisi mana Bapak Ibu? Posisi penghukum. Posisi yang paling tidak ideal sebagai guru. Jadi jangan setelah mengetahui 5 posisi kontrol guru ini, kita bisa menjadi seorang pemantau atau manajer untuk menindak kesalahan anak-anak. Gitu nggih? Banyak Bu. Nggih, gimana Bu? Karakter guru Nggih. itu kan juga tidak bisa disamakan. Nggih. Ya. Kemudian anak juga punya karakter sendiri-sendiri, punya prinsip sendiri-sendiri. Nah, manakala kita dalam penyelesaian masalah terhadap anak, juga mungkin secara tidak bisa ideal yang kita harus lakukan, harus kita manajerial. Kadang-kadang yang kita manusiawi sendiri kan punya manusiawi, ya kadang keluar hukumannya, keluar apa sebagai teman, emosi, kadang-kadang ya sesuai mood kita. Nah, ini bagaimana menyikapi agar tetap kita istilahnya mengingat karakteristik dari guru dan murid yang heterogen potensinya. Bagaimana cara kita menyikapi menghadapi murid dan guru yang punya karakteristik heterogen. Nah, mungkin Bapak Ibu dari posisi yang awalnya sebagai teman, mungkin ya kita anggap bahwa teman itu dari posisinya bagus pada murid, tetapi ternyata kurang tepat karena tidak bisa menyebabkan murid itu mandiri menjadi pemantau dan manajer. Nah, ya langsung aja itu, jadi tidak langsung serta-merta kita ke anak terus melakukan restitusi pada anak itu kembali. Ya. Jadi kita coba dari posisi mungkin untuk tadi setelah penyusunan keyakinan kelas, ketika kita sudah menyusun keyakinan kelas dalam beberapa waktu, anak sudah terbiasa untuk berpedoman pada keyakinan kelasnya. Mereka kan tahu konsekuensi dari kesalahan yang sudah dilakukan dan menyalahi keyakinan kelas tersebut. Kita bisa kembali ke posisi penantau mengingatkan anak-anak. Ya, ini kamu sudah menganggap bahwa
nih. Karena posisi menghukum itu tadi akan menimbulkan efek berkepanjangan kepada murid. Kita boleh pada posisi pemantau atau posisi manajer, itu yang paling ideal. Tetapi kalau tidak bisa ya mungkin bisa diawali dari teman dulu. Tapi jangan terus-menerus pun. Jadi mungkin posisinya sedikit dari teman untuk untuk mendekatkan diri kita pada anak-anak. Terus kemudian nanti berpindah ke posisi sebagai pemantau. Kita kasih tahu mereka aturannya apa, konsekuensinya apa. Baru kita ke posisi manajer. Kita kembalikan mereka pada keyakinan kelasnya. Memang kan untuk mengubah mindset itu tidak bisa serta-merta, butuh proses yang panjang. Jadi kita kita lakukan proses sedikit demi sedikit lebih dahulu biar tidak tidak mengagetkan kualitas diri. Karena gitu. J, gimana? J. Selama ini kan kita tidak tahu berapa ada perkembangan yang biasanya kita sebagai warga membuat peraturan kelas. Sekarang berubah menjadi keyakinan. Itu yang memperbanyak tentang A, B, C, D, ini beda. Kalau misalnya beda mengajar di 8A, beda bisa langsung menyuruh anak-anak membuat keyakinan. Sedangkan saya dan guru yang lain, bukan guru merdeka itu ya baru kali ini tahu. Misalnya sekali-kali bisa itu atau gimana memberikan sosialisasi ke kelas-kelas kelas 8 dan kelas 9 dan kita sebagai wali kelas nanti semua siap. Kami siap untuk berkolaborasi dengan Bapak Ibu wali kelas untuk bersama-sama kita buat keyakinan kelas. Jadi saya lihat itu adalah mulai pada kesepakatan kelas kalau saya tidak salah lihat itu di kelas-kelas itu sudah ada kesepakatan kelas. Karena mereka sudah menerapkan kurikulum merdeka. Hanya saja mungkin ada sedikit pergeseran tadi ya dari peraturan ke keyakinan saja. Siap, kami akan berkolaborasi dengan Bapak Ibu wali kelas untuk membuat keyakinan kelas. Siap. Ini ya, jadi kita bergerak pada memantau dan posisi manajer. Ada tahu manajer antara biru dan biru. Nah ini yang terakhir tentang segitiga restitusi. Ini topik kita yang terakhir, apa itu segitiga restitusi? Nah tadi restitusi itu kan menindak kesalahan anak, tetapi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan kepada solusi yang bisa membuat anak itu istilahnya kembali kepada keyakinan dirinya, terus bisa memperbaiki kesalahannya dan juga bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ada 3 langkah yang perlu dilakukan dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita perlu menstabilkan identitas anak terlebih dahulu. Apa itu menstabilkan identitas? Di awal ketika anak kita panggil, pasti mereka itu banyak sekali pikiran macam-macam yang ada dalam kepalanya. Aku dipanggil nanti pasti aku bentuk ya dan sebagainya. Nah, kita stabilkan dulu identitasnya dengan cara apa? Memberikan pernyataan-pernyataan yang bisa menjadi anak agar tidak bersalah, agar tidak tenggelam dalam kesalahan. Jadi kita bisa bilang sebagai berbuat salah itu wajar.
terus menanyakan keyakinan. Dengan kamu berbuat seperti itu, apa yang kamu yakini? Seperti itu. Jadi anak yang menyelesaikan masalahnya sendiri, dulu hanya mengarahkan anak untuk mencari solusi itu saja. Nah, ini untuk menstabilkan identitas ada kata-kata yang bisa diucapkan oleh guru. Yang pertama, berbuat salah itu hanya manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalahnya. Benar, dan siapa yang salah? Bapak Ibu lebih terkadang untuk menyelesaikan masalah kalian. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik dan diri sendiri? Jadi di sini anak diarahkan untuk langsung move on dari kesalahannya, tidak terus-menerus yang memikirkan kesalahan yang dia perbuat. Kemudian pada dalam validasi kebutuhan, lu bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan kenapa melakukannya. Apa yang menghindari kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi pamerkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengutuk? Apakah kamu bisa melakukan lebih baik besok lagi? Itu untuk validasi kebutuhan. Bertanya tentang alasan dan kenapa dia tidak melakukannya, mungkin akan menyebabkan hidup. Istilahnya dia bisa marah-marah, tapi dia tidak untuk teman-teman. Wah, itu sudah bagus, kamu tidak sampai ke rasa fisik. Seharusnya kamu bisa untuk dia, tapi kamu tidak melakukannya. Kita bisa uji dengan apa yang sudah dilakukan. Itu biasanya pada korbannya. Jadi ada misalnya kasus bullying ya, namanya verbal bullying tadi ya, kan ada pelaku ada korban. Nah, pelaku misalnya dia mengejek temannya, korbannya bisa saja dia marah terus kemudian jotosi, tapi dia hanya marah saja, tidak sampai jotosi. Kita perlu apresiasi pada korbannya. Ada korbannya itu tidak merasa guru itu komunikasi, guru itu hanya menjelatangi. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinannya dari pada keyakinan kelas. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya atau dikeluarkan? Apa yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih, nak? Kamu ingin jadi seperti apa? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa nantinya? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah kata-kata yang bisa kita lakukan pada tahap menanyakan keyakinan. Nah, ini yang terakhir kita bisa memintakan si anak. Padahal cuma 30 detik, tetapi itu sangat berpengaruh sekali, sangat bisa membuka hati anak. Nah, ini kata-kata yang bisa membantu murid kembali ke tujuan sekolah dengan cukup singkat dan dengan cara yang non-konfrontatif. Tidak perlu kita sampai benar-benar ya kita melakukan yang sekitar pada anak-anak, dan nggak perlu seperti ini. Hanya cukup berkata-kata seperti yang saya tampilkan di depan itu. Apakah kamu ingin berbuat baik? Kapan kamu siap untuk memulai? Bahannya apa? Apakah tugas kamu saat ini? Apa yang kamu inginkan? Bahannya apa? Jadi kembali kepada keyakinan kelas yang sudah kita tuju. Dasarnya di sini adalah keyakinan kelas. Nah, ini saya sempat mempraktekkan institusi dengan anak-anak. Bapak Ibu bisa melihat contohnya. Nah, jadi kita tidak perlu